Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Aljabar Abstrak pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai homomorfisme dan isomorfisme ring beserta teoremanya. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Vivi Lutfiana, yang kedua Ati Ilaina Sanjaya, dan yang ketiga Siti Romiatul Maula. Langsung saja, yang pertama mengenai homomorfisme ring akan dijelaskan oleh Vivi Lutfiana. Poin pertama mengenai definisi homomorfisme, yaitu definisi 14.1. Nah, di sini diketahui jika A dan B merupakan sebuah ring, pemetaan atau fungsi f A ke B dinamakan homomorfisme ring jika F itu sendiri mengawetkan operasi penjumlahan, yaitu F dalam kurung A plus B sama dengan F dalam kurung A plus F dalam kurung B. Dan yang selanjutnya, F mengawetkan operasi perkalian, yaitu F dalam kurung A B sama dengan F dalam kurung A dikali F dalam kurung B untuk semua A dan B dalam A. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh 14.1 berikut ini. Diketahui sebuah A ring dan didefinisikan fungsi identitas F yang memetakan A ke A atau memetakan terhadap dirinya sendiri dengan F A sama dengan 0 untuk semua A dalam A besar. Nah, solusinya kita akan membuktikan bahwa fungsi tadi mengawetkan operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Karena di sini diketahui untuk semua A dalam A besar, maka kita bisa membuktikannya dengan diberikan sebarang AB elemen A besar. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa dia mengawetkan operasi penjumlahan. Maka di sini kita tuliskan F dalam kurung A plus B. Nah, tadi kan diketahui bahwa FA di sini memetakan ke 0 semua. Di sini kan itu F dalam kurung A sama dengan 0. Maka di sini si FA plus B juga dipetakan ke 0. Sehingga jadilah FA plus B sama dengan 0. 0 di sini kita bisa tuliskan sebagai 0 plus 0 kan. 0 plus 0 kan hasilnya 0. Jadi bisa kita tulis sebagai 0 plus 0. Nah, 0 sendiri tadi itu kan sama dengan FA. Maka di bawahnya bisa kita tuliskan sama dengan FA ditambah FB. Nah, di sini terbukti bahwa si fungsi tadi mengawetkan operasi penjumlahan. Yang selanjutnya kita juga akan membuktikan bahwa dia mengawetkan operasi perkalian. Sama seperti sebelumnya, F dalam kurung AB di sini kita petakan ke 0 juga. 0 di sini kita bisa tuliskan sebagai 0 dikali 0. Iya kan? Dalam kurung 0 ini. Nah, 0 juga bisa kita tulis sebagai F dalam kurung A. Sehingga kita bisa tuliskan FA dikali FB. Nah, di sini untuk operasi perkaliannya juga terbukti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa F memetakan A ke A atau memetakan terhadap dirinya sendiri dengan FA sama dengan 0 yang merupakan identitas dari penjumlahannya merupakan sebuah homomorfisme ring. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 14.1. Teoremanya berbunyi, jika F memetakan A ke B merupakan homomorfisme ring, maka F dalam kurung A besar merupakan ring bagian dari B. Nah, di sini maka kita akan membuktikan bahwa si FA itu merupakan ring bagian dari B. Nah, langkahnya kita ambil dua anggota di FA yaitu X dan Y, maka terdapat A, B elemen A atau A, B merupakan anggota dari A. Sehingga
F A memetakan ke X dan FB memetakan ke Y. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa dia merupakan ring bagian dari B, kita akan membuktikan bahwa hasil pengurangan dan perkalian yang ada di FA juga ada di A. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa pengurangan di FA juga ada di A. Kita ambil XY, di mana X dikurangi Y sama dengan F dalam kurung A dikurangi B. A dikurangi B bisa kita tuliskan menjadi F dalam kurung A plus dalam kurung min B. Selanjutnya kita bisa pecah kembali menjadi F dalam kurung A plus F dalam kurung min B. Dan yang terakhir kita bisa menuliskannya menjadi F dalam kurung A min F dalam kurung B. Nah, maka di sini terbukti bahwa hasil pengurangan di FA yaitu X min Y sama dengan hasil pengurangan di A itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa hasil perkaliannya FA juga ada di A. Kita ambil XY tadi, di mana X dikali Y itu sama dengan F dikali A, F dalam kurung A dikali B. F dalam kurung A dikali B bisa kita pecah menjadi F dalam kurung A dikali F dalam kurung B. Nah, maka dari sini juga terbukti bahwa hasil perkalian di FA juga ada di A itu sendiri. Nah, karena sudah terbukti bahwa hasil pengurangan dan hasil perkalian di FA juga ada di A, maka FA itu bisa disebut sebagai ring bagian dari B. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya, yaitu teorema 14.2 dan seterusnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 14.2 homomorfisme ring. Lanjutan dari teorema sebelumnya. Nah, teorema ini berbunyi, diketahui fungsi A dipetakan ke B homomorfisme ring dengan peta FA. Yang pertama, jika A komutatif maka FA komutatif. Yang kedua, jika A mempunyai elemen satuan 1 dan F1 tidak sama dengan 0, maka satuan untuk FA. Jika F1 sama dengan 0, maka FA sama dengan 0, ring yang sepele. Yang ketiga, jika A daerah integral, maka FA tidak perlu daerah integral. Yang keempat, jika A field dan F1 tidak sama dengan 0, maka FA field. Bukti. Yang pertama, jika A komutatif, maka untuk sebarang Fx, Fy dalam FA berlaku Fx kali Fy sama dengan Fx kali Y sama dengan Fy kali X sama dengan Fy dikali Fx, sehingga FA komutatif. Yang kedua, jika F1 sama dengan 0, maka untuk sebarang Fx dalam FA berlaku Fx sama dengan Fx dikali 1 sama dengan Fx dikali F1 sama dengan Fx dikali 0 sama dengan 0. Loh, kok Fx dikali 0, 0 itu dari mana? Nah, kan itu Fx dikali F1, di mana F1 sama dengan 0. Maka Fx dikali F1 sama dengan Fx dikali 0. Sama dengan 0. Nah, sehingga FA sama dengan 0 dan akibatnya
FA tidak mempunyai elemen satuan. Jika F1 tidak sama dengan 0, maka jika F1 tidak sama dengan 0, maka F1 dikali Fx sama dengan F1 kali X sama dengan Fx. F1 dikali X ya Fx, dan Fx dikali F1 sama dengan Fx dikali 1 sama dengan Fx, sehingga F1 merupakan elemen satuan dalam FA. Kemudian yang ketiga, jika didefinisikan pemetaan fungsi Z dipetakan pada Z modulo 6, himpunan bilangan bulat bermodulo 6 dengan N dalam Z dipetakan ke sisa pembagian dari N dengan 6, maka F merupakan homomorfisme yang surjektif, sehingga Fz sama dengan Z6. Dalam hal ini Z6 bukan daerah integral karena 2.3 sama dengan 0 dengan 2.3 dalam Z6, sedangkan Z daerah integral. Yang keempat, diketahui A field. Jika F1 tidak sama dengan 0, maka FA mempunyai elemen satuan. F1 diambil sebarang Fx tidak sama dengan 0. Karena F homomorfisme grup terhadap penjumlahan, maka F0 sama dengan 0. Karena A field, maka untuk X dalam A dan X tidak 0, maka terdapat inverse X, sehingga F X min 1 merupakan inverse terhadap perkalian dari Fx, dan berlaku Fx dikali inverse dari Fx sama dengan Fx dikali X pangkat min 1 sama dengan F1. Berarti juga fungsi X inverse sama dengan fungsi X inverse. Dengan cara yang sama diperoleh Fx pangkat min 1 dikali Fx sama dengan F1. Berarti Fx pangkat min 1 sama dengan Fx fungsi X inverse. Teorema 14.3, di mana teorema ini berbunyi jika fungsi A dipetakan ke B homomorfisme ring dengan inti kernel F sama dengan K sama dengan X dalam A, di mana Fx sama dengan 0, maka K ideal dalam A. Maksudnya semua anggota A dipetakan ke 0. Bukti, karena F0 sama dengan 0, maka X dalam K sehingga K tidak kosong. Nah, ambil sebarang X, Y dalam K dan sebarang A dalam A. Fx min Y sama dengan Fx min Fy. Ini sesuai definisi homomorfisme ya di slide sebelumnya. Nah, Fx min Fy sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Fa kali X sama dengan Fa dikali Fx sama dengan Fa dikali 0 sama dengan 0. Kemudian Fx dikali A sama dengan Fx dikali Fa sama dengan 0 dikali Fa
sama dengan 0. Nah, hal itu berarti X min Y, AX, dan XA dalam K, sehingga dengan mengingat definisi ideal, maka K ideal. Pada definisi sebelumnya ya sudah disinggung mengenai ideal. Diketahui Z6 ring komutatif dengan elemen satuan 1. Nah, misalkan fungsi Z6 dipetakan ke Z6, pemetaan dengan FA sama dengan 4A. Nah, karena FA plus B sama dengan 4 dikali A plus B sama dengan 4A ditambah 4B sama dengan FA ditambah FB, dan FAB sama dengan 4 dikali AB sama dengan 16AB sama dengan 4A dikali 4B sama dengan FA dikali FB. Maka F homomorfisme ring. Nah, akibatnya F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 0, F4 sama dengan 4, F5 sama dengan 2. Hal itu berarti kernel F sama dengan 0, 3, dan image F sama dengan fungsi Z6, yaitu 0, 2, dan 4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya di sini Siti Romiatul Maula dengan NIM T 2018-7068 akan menjelaskan tentang isomorfisme. Tapi yang pertama yaitu tentang definisi isomorfisme ring. Nah, isomorfisme ring apabila pemetaan P R ke R aksen adalah pemetaan bijektif, maka P R yang memetakan ke R aksen suatu isomorfisme. Nah, selanjutnya jika P memetakan R ke R aksen suatu isomorfisme, maka dapat dikatakan bahwa R itu merupakan isomorfisme R aksen. Nah, adapun untuk membuktikan hal tersebut ada dua cara. Yang pertama homomorfisme, sedangkan yang kedua merupakan pemetaan yang bijektif. Nah, pemetaan yang bijektif di sini itu merupakan pemetaan yang injektif, juga merupakan pemetaan yang surjektif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, diketahui ring R penjumlahan serta perkalian isomorfis dengan ring R positif perkalian dan penjumlahan. Apabila didefinisikan suatu pemetaan dari R ke R positif dengan definisi sebagai berikut. Pi dipetakan pada R ke R positif dengan Pi A sama dengan E pangkat A untuk setiap A merupakan elemen R. Nah, untuk membuktikan bahwa Pi itu merupakan isomorfisme, maka Pi harus bijektif dan juga Pi merupakan suatu homomorfisme. Baik, berikut ini merupakan penyelesaiannya. Nah, yang pertama yaitu kita petakan merupakan bijektif. Untuk pemetaan yang bijektif, kita harus melalui dua cara. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa Pi tersebut merupakan pemetaan yang surjektif dan Pi tersebut merupakan pemetaan yang injektif. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan bahwa Pi tersebut merupakan pemetaan yang surjektif. Misal, diberikan sembarang P elemen R positif dan A elemen R, maka B sama dengan E pangkat A.
Kemudian kita substitusikan sehingga A sama dengan len B dan diperoleh pi A sama dengan E pangkat A sama dengan E len B sama dengan B. Sehingga terbukti bahwa pi merupakan pemetaan yang surjektif. Untuk selanjutnya, kita akan buktikan bahwa pi merupakan pemetaan yang injektif. Nah, di sini kita andaikan pi A1 sama dengan pi A2. Maka E pangkat A1 sama dengan E pangkat A2. Di mana di mana E pangkat A1 min A2 sama dengan 1 dan A1 min A2 sama dengan 0 sehingga didapatkan A1 sama dengan A2. Karena pi A1 sama dengan pi A2 dan A1 sama dengan A2, maka pi adalah fungsi yang injektif atau satu-satu. Jadi untuk pi fungsi injektif di sini terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa pi merupakan suatu homomorfisme, di mana pi A ditambah B sama dengan pi A dikali pi B. Maka E pangkat A ditambah B, sehingga E pangkat A dikali E pangkat B, maka dihasilkan pi A dikali pi B. Maka terbukti bahwa pi adalah suatu homomorfisme. Jadi ring R penjumlahan dan perkalian isomorfisme dengan grup R positif, perkalian, dan penjumlahan. Setelah penjelasan tentang definisi isomorfisme ring tadi, selanjutnya yaitu tentang teorema isomorfisme ring. Teorema yang pertama yaitu misalkan R dan R aksen adalah suatu ring. Bila mu adalah suatu homomorfisme dari R pada R aksen dengan kernel K, maka R aksen kongruen pada R per K. Nah, di sini akan dibuktikan. Misalnya tau sama dengan R per K R, maka tau dalam kurung K plus A sama dengan mu A. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa tau merupakan suatu pemetaan. Misalnya K plus A sama dengan K plus B, di mana K plus A, K plus B merupakan elemen dari R per K. Maka tau dalam kurung K plus A sama dengan mu A dan tau dalam kurung K plus B sama dengan mu B. Jika mu adalah homomorfisme, maka mu dalam kurung A negatif B sama dengan mu A negatif mu B. K plus A sama dengan K plus B. Berarti juga A negatif B merupakan elemen K. Sehingga mu dalam kurung A negatif B sama dengan 0 aksen. Mu A min mu B sama dengan 0 aksen. Mu A sama dengan mu B. Dan tau dalam kurung K plus A sama dengan tau dalam kurung K plus B. Jadi terbukti bahwa tau merupakan suatu pemetaan. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa tau merupakan suatu homomorfisme. Tau dalam kurung K plus A ditambah dalam kurung K plus B sama dengan tau
K plus dalam kurung A ditambah B sama dengan mu A ditambah B sama dengan mu A tambah mu B. Sama dengan tau dalam kurung K ditambah A ditambahkan dengan tau K plus B. Dan tau dalam kurung K plus A dikalikan K plus B. Sama dengan tau K ditambah A dikali B. Maka sama dengan mu A dikali B sama dengan mu A dikali mu B sama dengan tau K ditambah A dikalikan dengan tau K ditambah B. Jadi terbukti bahwa tau merupakan suatu homomorfisme. Untuk selanjutnya akan ditunjukkan bahwa tau bersifat injektif 1 negatif 1. Misalkan mu A sama dengan mu B, K ditambah A sama dengan K ditambah B. Mu A sama dengan mu B, mu A ditambahkan dengan mu B sama dengan 0 aksen. Mu dalam kurung A plus B sama dengan 0 aksen. Maka berarti A min B elemen K sehingga K ditambah A sama dengan K ditambah B. Jadi tau bersifat injektif 1 negatif 1. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa tau bersifat surjektif. Misalkan B merupakan elemen R aksen. Berarti B sama dengan mu A untuk suatu A elemen dari R. Diketahui A elemen R dan F sama dengan R pada R per K, berarti A dipetakan ke K ditambah A merupakan elemen dari R per K. Nah, kita pilih C sama dengan K ditambah A elemen R per K, sehingga tau C sama dengan tau dalam kurung K ditambah A sama dengan mu A sama dengan B elemen R aksen. Jadi, tau bersifat surjektif. Terbukti terdapat isomorfisme dari R per K ke R aksen. Maka R aksen kongruen dengan R per K atau R per K kongruen dengan R aksen. Itu tadi penjelasan tentang teorema yang pertama, isomorfisme ring. Untuk teorema isomorfisme ring yang kedua yaitu misalkan R dan R aksen adalah suatu ring dan mu adalah homomorfisme dari R pada R aksen dengan kernel K bila S aksen adalah suatu ideal dari R aksen dan S adalah suatu ideal dari R, maka S per K kongruen dengan S aksen. Untuk S sama dengan buka kurung kulawal A elemen R sedemikian hingga mu A elemen S aksen tutup kurawal. Nah, akan dibuktikan. Untuk membuktikan teorema ini, maka terlebih dahulu perlu kita buktikan bahwa S adalah merupakan ideal dari R. Dari definisi ideal di sini diperoleh yang pertama yaitu S tidak sama dengan P, maka terdapat 0 elemen R sehingga mu 0 sama dengan 0 aksen. Dan 0 aksen merupakan elemen dari S aksen. Yang kedua, S merupakan himpunan bagian dari R sehingga S subset R. Yang ketiga yaitu misalkan A, B merupakan elemen dari S sehingga diperoleh A elemen R, mu A elemen S aksen, dan B elemen R, mu B merupakan elemen S aksen. Jika A plus B elemen R, maka mu dalam kurung A plus B sama dengan mu A plus mu B
merupakan elemen S aksen. Yang terakhir, misalkan A elemen dari S dan R kecil merupakan elemen dari R besar. Untuk ideal kiri, misalkan A kecil elemen dari R dan R kecil merupakan elemen dari R. Maka mu RA sama dengan mu R dikalikan dengan mu A. Sehingga mu A elemen dari S aksen dan mu R merupakan elemen dari R aksen. Karena S aksen merupakan ideal dari R aksen, maka diperoleh mu RA sama dengan mu R dikali mu A. Jadi RA merupakan elemen dari S, sehingga S merupakan ideal kiri dari R. Untuk ideal kanan, misalkan A kecil elemen dari R dan R kecil merupakan elemen dari R. Mu AR sama dengan mu A dikali dengan mu R. Sehingga mu A elemen dari S aksen dan mu R elemen dari R aksen. Karena S aksen merupakan ideal dari R aksen, maka diperoleh mu AR sama dengan mu A dikali dengan mu R. Jadi AR merupakan elemen dari S, sehingga S merupakan ideal kanan di R. Maka dapat disimpulkan bahwa S adalah ideal di R. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa K subset S. Misalkan K kecil merupakan elemen dari K besar dan mu K sama dengan 0 aksen elemen S aksen. Sehingga K elemen S yang berarti untuk setiap K kecil merupakan elemen K. Nah, K kecil elemen K pada K kecil elemen S. Dapat disimpulkan bahwa K subset S. Jadi pemetaan mu yang dibatasi pada S mendefinisikan suatu homomorfisme dari S ke S aksen dengan kernel K. Sehingga berdasarkan teorema pertama isomorfisme, terbukti bahwa terdapat isomorfisme dari S per K ke S aksen. Sehingga S aksen kongruen dengan S per K atau S per K kongruen dengan S aksen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.